Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Desa, Ibu Ina Fajarwati SM beserta suami dan keluarga di sini. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua MUD Al-Ustadz Haji Abdul Matin, para asatid, para sesepuh, Ustadz Syamsul Khomsin, Ustadz Soleh, dan para asatid yang lain, para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, dan jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin sekalian. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang bernilai pahala. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut kajian kitab tafsir Jalalainnya, memasuki surat Al-Baqarah ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Al-ayah. Di ayat 65 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad, lamnya di situ lam qasam. Walaqad alimtum, dan sungguh benar-benar kalian telah mengetahui. Araftum. Siapa kalian yang dimaksud di dalam ayat 65 surat Al-Baqarah ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Alladzina i'tadau. Siapa yang kalian tahu? Yaitu orang-orang yang telah melampaui batas. Tajawazu al-hadda, melampaui batas, minkum, di antara kalian, fis sabti, pada hari Sabtu, atau disebutnya ashabus sabt, ya. Itu kisahnya populer ya. Manusia-manusia yang dikutuk oleh Allah menjadi kera, ya. Kalau kita lihat dari buku-buku biologi yang umumnya ada di sekolah-sekolah kita menggunakan teori Darwin, ya. Darwin itu adalah seorang manusia beragama Yahudi, ya, gitu. Dia mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Darwin tuh. Ya, makanya orang-orang yang meyakini manusia berasal dari kera itu Darwinisme namanya, para pengikutnya Darwin. Gitu, ya. Alasannya dengan ditemukannya beberapa fosil, ya, fosil-fosil manusia purba, manusia zaman dulu yang bentuknya seperti kera, jadi bermetamorfosa gitu ya, sampai akhirnya menjadi manusia yang utuh. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di era modern ini, teknologi sudah makin berkembang. Rupanya fosil-fosil yang ditemukan oleh Darwin itu, ada beberapa ahli yang menyebutkan itu sudah direkayasa. Ya, misalnya tengkoraknya tengkorak manusia, rahangnya rahang kera, gitu, ya. Digabungkan gitu dengan teknik khusus gitu ya. Seolah-olah itu tidak terlihat seperti kerangka kera gitu ya. Padahal itu gabungan dari dua kerangka manusia dan kerangka
kera. Nah, maka di teknologi modern ini akhirnya ketahuan gitu. Itu beberapa ahli ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita sebagai umat Islam meyakini bahwa manusia berasal dari manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Nenek moyang kita itu Nabi Adam alaihi salam. Gitu. Kalau misalnya berbicara tentang siapa yang pertama menghuni dunia ini, yaitu kalau kita bahas di sini panjang ya, nggak kita bahas malam ini, gitu ya. Insya Allah lain waktu kita bahas tentang malaikat Harut dan Marut yang diutus ke bumi, gitu ya, sebelum Nabi Adam. Kemudian bagaimana dengan bangsa jin, ya. Nah itu riwayatnya banyak. Nah, ada juga yang mengatakan sebagian di antara kita justru sebaliknya, bukan manusia yang berasal dari kera, justru kera yang berasal dari manusia. Alasannya karena berdasarkan ayat 65 ini surat Al-Baqarah. Tapi kalau kita lihat dari tafsir-tafsir tentang surat Al-Baqarah ayat 65, orang-orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah menjadi kera itu 3 hari kemudian dalam satu keterangan itu mereka binasa, semuanya mati, tidak ada yang bertahan hidup. Jadi yang namanya mati tidak bertahan hidup berarti mereka tidak menghasilkan keturunan, gitu ya. Jadi manusia ya manusia, kera ya kera, gitu ya. Tidak ada manusia berevolusi menjadi kera atau sebaliknya kera berevolusi menjadi manusia, gitu. Nah itu ya. Apa yang kalian tahu terhadap orang-orang yang melampaui batas nenek moyang mereka bangsa Yahudi pada hari Sabtu? Melampaui batasnya apa? Bisai disamaki, dengan berburu ikan. Waqad nahainahum anhu, padahal kami sudah melarang mereka, kata Allah. Wahum ahlu ailati, mereka itu bangsa Ailah. Ailah itu satu dusun desa kecil yang ada di pesisir Laut Merah, gitu ya. Nah ini nanti ayat ini munasabah ada kaitannya dengan surat Al-A'raf kalau tidak salah ayat 169 kalau tidak salah ya, saya lupa tuh ayat berapanya. Jadi nanti ada lagi yang menjelaskan tentang ashabus sabut ini di dalam surat Al-A'raf, ya. Jadi bangsa yang dikutuk oleh Allah menjadi kera itu adalah bangsa Ailah. Ailah adalah sebuah kota, sebuah dusun kecil yang berada di pesisir Laut Merah. Jadi mereka itu bangsa-bangsa Yahudi ini ya, pada saat awalnya yang Allah berikan kemuliaan itu adalah hari Jumat, sama seperti hari Jumatnya umatnya Rasulullah. Kan Sayyidul Ayyam gitu di umatnya Rasulullah adalah hari Jumat, ya, hari Jumat. Nah, sama bangsa Yahudi juga awalnya hari Jumat. Cuman mereka protes sama Allah. Mereka nggak mau hari besarnya itu hari Jumat. Maka ditentukanlah hari besarnya itu bukan Jumat, hari Sabtu. Dengan catatan karena ini hari besar, mereka diwajibkan oleh Allah untuk menghentikan urusan dunia, mengkhususkan hari itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, tetapi mereka mengingkari. Cara mengingkarinya mereka bukan dengan mengambil ikan di hari Sabtunya, bukan. Jadi ibaratnya kewajiban yang Allah berikan ke mereka diakalin sama mereka. Ya, hari Jumat sore itu mereka udah bikin apa? Ini air laut merah. Ya, kemudian mereka bikin saluran. Bikin saluran kira-kira sekian meter, kemudian bikin kubangan besar di pasir itu ya. Jadi pas air naik, pasang, kan banyak ikan tuh. Ikannya masuk ke saluran itu, kemudian terjebak di kubangan kolam yang mereka buat. Sehingga pas hari Sabtu itu ikan pas lagi banyak-banyaknya pada ke situ. Nah, mereka ngambil ikannya itu bukan di hari Sabtunya, di hari lain.
Minggu atau hari Senin. Tapi karena hatinya memang sudah niat mengingkari kewajiban, ya meskipun itu tidak dilakukan di hari Sabtu, tetap mereka diazab oleh Allah, gitu ya. Makanya hukum Allah itu tidak bisa kita akalin. Tidak boleh mencari pembenaran. Satu contoh misalnya tentang kita belum bisa menghindari satu perbuatan dosa. Misalnya rekan-rekan kita yang masih bekerja di bank konvensional, umpamanya begitu ya, bukan bank syariah. Kalau mereka keluar tanpa mencari pekerjaan yang baru, kan kita punya kaidah di usul fikih ya, bukan mencari pembenaran. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mendahulukan menolak kemafsadatan, kemudorotan jauh lebih didahulukan ketimbang mengambil kemaslahatan. Jadi andaikan kita berhenti kerja, resikonya dampaknya lebih besar, anak, istri, ya rumah tangga berantakan, umpamanya gitu ya, keluarga kelaparan. Kita masih bertahan di situ sambil mencari jalan rezeki yang lebih terlihat halalnya begitu ya. Nah itu teman-teman kita misalnya yang bekerja di bank-bank konvensional, walaupun misalnya untuk bisa sampai pindahnya itu butuh waktu tahunan, belum tentu bulanan, tapi paling tidak dia tidak merasa membenarkan, oh nggak apa-apa kok saya kerja di bank konvensional, bunga itu kan sama kayak jasa, nah gitu ya. Nah kalau sudah mencari pembenaran, khawatir kita malah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, gitu. Sama seperti apa polemik-polemik di negara kita saat ini begitu ya. Makanya kan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak. Baru sini Pak. Yaudah nih sama. Ini masih kosong. Ini Pak. Baru nih masih ada. Iya. Kamu dekat kiai di sini. Biar hangat nih dekat kiai. Masih pakai nih, Pak. Sini, Partai. Sini. Mohon maaf saya mulai. Ini ada satu hadis di dalam kitab Nasoihul Ibad bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsanu. Ada 4 hal yang termasuk kebaikan, tapi 4 hal yang lain jauh lebih baik. Itu. Mana yang pertama? Al-haya'u minar rojuli hasanun. Sifat malu yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu baik, bagus. Walakin minal mar'ati ahsanu. Akan tetapi kalau sifat malu itu dimiliki oleh seorang perempuan jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Ya. Kenapa? Karena dampak kebaikannya lebih besar untuk perempuan dibanding untuk laki-laki. Coba laki-laki kemana-mana cuman pakai kaos oblong atau kaos singlet, pakai celana pendek, orang nggak akan ada yang doyan ngeliat. Lain kalau perempuan. Ya beda ya. Keren malah ya. Ya, jadi dampak bahayanya lebih besar. Maka perempuan yang bisa memiliki rasa malu yang luar biasa itu jauh lebih besar manfaatnya dibanding laki-laki yang punya sifat malu. Nah, kemudian yang kedua nih, al-adlu min kulli ahadin. Sifat adil yang dimiliki oleh setiap orang di antara kita, hasanun itu baik. Walakin naminal umaro ahsanu. Akan tetapi sifat adil yang dimiliki oleh pemimpin, oleh penguasa jauh lebih baik. Itu karena keadilan yang dimiliki oleh kita paling dampaknya hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang, keluarga kecil kita, atau kalaupun paling besar keluarga besar, ya. Tapi kalau pemimpin, penguasa, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Makanya, mohon maaf nih, beberapa minggu ke belakang itu kita sedang dipertontonkan, ya, dengan kejadian-kejadian yang menuntut kita untuk melihat sisi keadilan. Di satu sisi, mohon maaf nih, penegakan COVID
harus dijalankan. Tapi di sisi yang lain, yang satu ditegakkan, giliran yang lain diabaikan. Ya, perkumpulan orang di Petamburan, di bandara, di Megamendung, ya. Kalau kita flashback ke belakang, yang punya acara itu sudah memberikan batasan. Yang pertama, undangan hanya terbatas. Undangan itu hanya terbatas, gitu. Bukan untuk banyak orang. Cuman udah nggak bisa ketika orang rasa cinta sama orang yang pujaan hatinya begitu ya. Apalagi Indonesia kita sedang dalam kondisi butuh sosok pemimpin yang bisa jadi teladan. Tiba-tiba sosok itu ada pada seseorang, gitu ya. Maka orang berbondong-bondong datang ke tempat itu, sudah mengabaikan itu dan tidak mungkin tuan rumah mengusir orang yang sudah datang, ya, gitu. Dan pada saat denda itu dilakukan. Nah itu kalau kemarin Habib Rizik 50 juta. Kemarin belum lama nih, haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di Cilongok Pasar Kemis, Abuya Uci. Beliau didenda 100 juta. 100 juta. Ya, karena membludak itu jamaahnya. Padahal Abuya itu sudah ngasih undangan itu nggak sebanyak itu, dan protokoler kesehatan itu dilakukan. Artinya pertama masker disiapkan, sanitizer disiapkan, jaga jarak disiapkan, dengan opsi dengan diperhitungkan kan luas areal pesantren dengan jumlah undangan yang diundang. Nah rupanya kan orang jauh-jauh hari udah tahu tuh acara tuh bakal dilakukan pada saat itu. Akhirnya membludak yang datang. Pada saat membludak tuh kata Abuya, saya nggak mungkin ngusir orang yang mau datang di haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak mungkin saya ngusir, gitu ya. Mereka udah datang ke sini jauh-jauh. Kalau datang mungkin dari lokasi masih wilayah Tangerang bisa saya suruh pulang. Tapi kalau yang dari luar daerah, yang dari provinsi lain, dari Sumatera, dari Kalimantan itu yang pada datang, ya, gitu. Ya paling tetap saya terima. Protokoler yang bisa dijalankan mungkin hanya pakai masker dan cuci tangan. Namanya orang sudah berkerumun agak susah untuk jaga jarak. Dan pada saat itu dijatuhkan sanksi, beliau bayar, gitu ya, bayar. Nah ini kan makanya keadilan itu di situ. Dampaknya luar biasa ketika itu dilakukan oleh seorang penguasa atau pemimpin, gitu. Nah ini sama ya, di sini bagaimana kita melihat umatnya Nabi Musa alaihissalam yang dikutuk oleh Allah menjadi kera, gitu. Kemudian yang ketiga, wat taubatu minas syuyukhi hasanatun. Taubat dari seorang yang sudah usia lanjut, gitu, itu baik. Walakinna minas syababi ahsan. Tapi kalau taubat itu dilakukan oleh anak-anak muda, itu jauh lebih baik, ya. Kalau anak-anak muda sudah taubat, sudah senang ke masjid, jauh lebih baik, ya, gitu, dibandingkan orang tua yang bertaubat. Karena kalau orang tua taubat ya sudah pantas, gitu ya, sudah sewajarnya, waktunya, gitu. Kenapa? Karena dampaknya jauh lebih besar anak-anak muda ketika mereka bergerak lebih menuju hidayah, begitu ya. Dampak perbaikannya lebih besar dibanding orang-orang yang sudah usia lanjut. Makanya kemarin nih saya sama Pak Ketua nih beberapa kali ketemu dengan anak-anak remaja Karisma Nuri. Alhamdulillah tuh saya senang ya Pak Haji ya. Jadi jumlah anak-anak yang ikut mulai dari rapat, pengajian rutin. Saya baru lihat tuh Bu Lurah, anak-anak tuh banyak ya, di atas lebih dari 30. Udah yang mimpin hadiahnya mereka pas pengajian malam Sabtu. Yang mimpin tawasulnya mereka, hadroh sama istilahnya maulid simtudorornya udah jadi gitu ya, udah enak suaranya didengar, terus hadrohnya udah bagus gitu. Nah itu kan satu kebanggaan buat kita ya. Mudah-mudahan ini bisa masuk ke RW lain gitu ya. Kalau anak-anak mudanya udah solid gitu ya, kegiatannya sudah jalan, wah udah enak gitu. Nah kemudian yang terakhir nih, wal judu minal agniya, dermawan yang dimiliki oleh orang yang kaya, hasanun itu baik.
Walakinna minal fuqara ahsan. Akan tetapi kalau sifat dermawan itu dimiliki oleh orang yang susah, itu jauh lebih baik. Ya. Kita dalam kondisi serba sulit, tapi kita masih mau berbagi sama orang, jauh lebih mulia dibanding orang yang punya, dia mau berbagi sama orang. Maka jaminan Allah di Al-Quran, waman kudiro, pakai kopi, waman kudiro alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa saja yang disempitkan rizkinya oleh Allah, ya, kudiro alaihi rizquhu itu yang ditakdirkan rizkinya sedikit. Ya, ala di situ bermakna sedikit. Falyunfik, Allah tetap menganjurkan dia berinfak. Falyunfik mimma atahullah. Maka dia dianjurkan oleh Allah berinfak semampunya. Nah, ya. Sayaj'alullahu ba'dal usri yusra. Ini jaminan dari Allah. Pasti Allah akan jadikan kemudahan dari kesulitannya. Ya. Kan kadang-kadang kita susah yang lihat orang hidupnya serba susah, giliran berbagi sama orang nggak mau. Gimana hidupnya mau berubah? Kalau kita hidup mau berubah, kita harus mau berbagi sama orang. Sekecil apapun semampu kita, ya. Terutama misalnya di event-event kayak Maulid, Isra Mi'raj, ya gitu, atau acara-acara di kita nih yang misalnya mengundang anak-anak yatim. Itu tuh sebetulnya jalan-jalan pintu rezeki akan dibuka oleh Allah. Ya, cuman kita kadang-kadang berhitung sama Allah. Wah, saya punya uang 200.000. Kalau saya sedekahin 50.000, 150 nggak cukup buat 3 hari ke depan. Ya, kita sudah mentakdirkan hidup kita 3 hari ke depan. Ya, gitu. Ya nggak akan cukup. Maka kata Allah kan, ana indadzonni abdi bi. Saya tergantung sangkaan hamba terhadap saya, kata Allah. Kalau dia berprasangka tidak baik sama Allah, kehidupannya akan jadi tidak baik. Ya, biasanya hati-hati mulut-mulut ibu-ibu gitu ya, kadang-kadang mohon maaf gitu ya. Wah, kalau laki saya mah nggak berangkat pagi pulang malam mah nggak dapat apa-apa gitu. Itu kalau ngomong begitu udah tuh, pokoknya kalau lakinya pulang siang beneran aja nggak dapat apa-apa. Jadi lebih Aku salah ya, makanya. udah seuzon sama Allah. Iya.